pengen tahu sih dari Paki sendiri. Kira-kira kalau di Indonesia tuh khususnya di Pekanbaru lah masih bisa hidup dengan berkarya gak sih? Eh, Hidup dari karya maksud hidup aku. dari karya. Iya. Kalau menurut aku Bang ya, aku ini termasuk contoh yang nggak terlalu baik juga. Aku memulai berkarya dan hidup dari panggung itu di umur 23 atau 24 kalau nggak salah. Bisa pada akhirnya, cuman emang sprintnya harus kencang. Kalau emang ingin hidup dari karya, pastikan dulu kita berkarya dimulai secepat mungkin lah. 19 tuh kalau bisa udah ada di panggung-panggung, udah bikin karya. Jadi ketika 25 itu udah established. Jadi ketika kalau kita umur 25 baru mulai, wah kayaknya aku pengen hidup dari karya, bla bla bla. Tapi sementara usia itu udah usia BU tuh. Antara usia BU untuk menghidupi orang tua kembali karena orang tua udah tua, atau usia untuk menabung karena pengen menikah gitu. Makanya kalau kalau dari aku ya mulai secepat mungkin umur 19-20, jangan pandang berapa honor, jangan pandang berapa. Yang penting kita mulai aja dulu, ada di industri itu aja dulu. Kira-kira mesti mesti seperti apa kita kalau kalau memposisikan diri dengan kondisi begitu kan kita pengen dong jadi negara maju, ya kan ya? Ya aku pengen pengen dari Faki eh, harapannya ke anak muda seperti apa? Kalau misalnya ini adalah momentumnya kita, momentumnya orang-orang yang berumur 35 ke bawah atau 40 ke bawah, ya jadilah anak-anak muda yang benar-benar jadi simbol generasi yang baik gitu. Soalnya kan kadang-kadang orang tua sering mandang kita sepele itu karena kita juga gitu. Anak muda tahu tahu joget doang gitu loh. Setiap ada event dibikin, kita TikTok dulu ya rame-rame gitu. Akhirnya orang-orang tuh menganggap inilah simbol generasi sekarang. Generasi joget doang. Padahal kan nggak semuanya joget doang. Dan kadang-kadang yang joget pun juga banyak yang pintar. Cuma kan kadang-kadang tidak terekspos dengan baik. Makanya kita harus menanamkan image ke orang-orang tua di atas kita gitu. Bahwa generasi sekarang tuh bukan generasi sembarangan kok. Karena kita sering dijengkel, milenial tahu apa sih, Gen Z tahu apa sih. Gen Z itu kalau kerja nggak betah, gini-gini banyak nuntut di mending bla 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 generasi strawberry rapuh bla 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 gitu. Jadi bantah bro, teman-teman Gen Z dibantah itu. Kalau kalian bikin gerakan masif, kalian adalah bisa sedisiplin Boomer, sedisiplin Gen Y, itu akan jadi, kalian itu akan diperhitungkan. Dan anak muda bukan hanya dianggap sekedar anak muda tahu apa sih, dan cuma dimanfaatkan untuk orang tertentu aja anak muda, tapi anak muda juga bisa jadi aktor intelektualnya. Assalamualaikum. Episode ke-8. Alhamdulillah. Weh. Konsisten sampai ke-8. Mudah-mudahan kontrak per-4 kami sama ini sama pemilik studio kontraknya per-4 episode. Oh gitu. Episode kedua, kontrak yang kedua udah mau masuk ke kontrak yang ketiga. Luar biasa. Ngeri ya. Paki Okta Maulana. Jadi terima kasih udah datang Ki. Terima kasih juga sudah diajakin. Podcast Golongan Muda. Podcast yang dianggap orang mirip podcast milik golongan karya. Terserah, boleh aja. walaupun aku pakai dana pribadi ya. Aduh. Jadi gini Ki, kita di podcast ini punya kebiasaan sedikit bercerita dari kecil sampai ke kuliah. Silahkan pakai cerita lahir di mana, SD, SMP sampai kuliah. Singkat aja, biar kawan-kawan tahu siapa sih Faki gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faki Okta Maulana. Saya lahir di Yogyakarta sekitar 31 tahun yang lalu. SD ada di Jawa, ada di sini. SD di sini waktu itu di 021 Bukit Raya. SMP-nya SMP 4, SMA-nya SMA 8. Kuliah kemarin ambil broadcasting di UIN Suskaryau. Itu aja. Broadcasting ya. Broadcasting. Dia lahir di Jogja Ki? Lahir di Jogja. Berapa tahun di Jogja? Kira-kira 7 atau 8 lah sekitar itu. Pokoknya kelas 1, kelas 1, kelas 2 itu udah di pindah di Bukit Raya ya. Pindah di Bukit Raya lah. Raya Dapil tuh. Dapil Pekanbaru 4. Kok jadi anu ya kampanye ya? Iya. Jadi Ki, ini kita mulai aja, mungkin aku belum cerita jauh ya. Aku pengen ungkit sedikit yang penasaranku. Aku tadi ini buka stalking Instagram. Ada yang ada koran Genta ya? Genta. Tahu Genta. Ya Genta aku tahu. Makanya aku tadi kaget foto itu. Oh iya. Foto iya. Koran anak Indonesia yang ke-52. Apa sih judul itu? Tulisannya tuh
headline-nya balita nomor 52 yang luar biasa di Indonesia gitu loh. Itu gimana cerita itu? Mungkin yang terliput, yang luar biasa sebenarnya banyak gitu. Itu luar biasa dalam artian seperti apa, Ki? Waktu itu kalau nggak salah ya, itu masih kecil juga, aku tuh Bang, lupa ingat juga, itu sekitar umur 3 masuk itu umur 3. Jadi katanya konon ya, kita kan ingatan terjauh kita di umur 5 atau 4 ya, kita nggak bisa mengingat sejauh itu. Cuman yang aku dapat infonya waktu itu bisa menghafal presiden, ibu kota negara, dan udah bisa baca di umur segitu. Karena memang waktu itu kan anak pertama Umur ya. berapa, Ki? Umur 3 katanya. Udah bisa baca? Udah bisa baca. Seingat aku TK udah bisa baca di umur 5. Cuman katanya umur 3 tuh udah bisa baca katanya. Itu gimana ceritanya bisa diliput Genta itu? Waktu itu kebetulan tim Rednya juga anak Pekanbaru yang kuliah di Jogja waktu itu. Sekarang udah profesor bapak itu. Sekarang udah profesor. Lupa namanya tapi ya sudah profesor dia. Oke. Nah. Siap, mantap. Umur 3 tahun udah berprestasi ya? Iya. Jadi aku lupa ngenalin Paki, kan belum kenalin. Iya. Jadi Paki Okta Maulana, stand up comedian, MC, ya. Anak band, ya. Apalagi, Ki? Pebisnis lah. Gila, bisnisnya apa dulu? Pernah cuanki ya? Iya, jualan. Masih. Udah enggak. Donat pernah juga. Jualan donat udah pernah juga. Tapi apapun itu, lah. Ya, itu waktu itu mengakalin Covid kali ya? Ya, mengakali pandemi. Ki, Paki ini sebenarnya lebih pengen dikenal sebagai komik apa MC? Pengennya tuh dikenal sebagai MC yang punya pendekatan komedi dalam setiap acara gitu. Karena kan mau nggak mau sekarang karakter tuh jadi suatu hal yang penting dalam dunia hiburan gitu. Kalau zaman dulu tuh mungkin kita lihat orang MC backgroundnya radio, terus tiba-tiba sejak stand up komedi meledak 2012-2013, anak-anak stand up jadi banyak bisa masuk ke ranah hiburan dari pendekatan komedi. Ada yang nulis, ada yang apa. Mungkin aku salah satunya. Karena tiba-tiba waktu itu tahun 2016 ada sebuah brand rokok yang sering bikin konser, nyari MC ke daerah-daerah itu, MC konser diganti dengan stand up komedian gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Pekanbaru salah satunya yang bisa. Bertahanlah. Aku sampai sekarang sama Iki ada teman juga. Iki masih MC-MCin konser juga waktu itu. Ada beberapa daerah yang berhasil, ada beberapa daerah yang kayaknya anak komiknya yang ngomik aja. Tapi Pekanbaru salah satunya masih bisa dipegang sama anak komiknya di konser-konser itu gitu. Ya, karena isu lokalnya, isu tongkrongannya masih dipegang. Iya, karena fresh aja tiba-tiba. Biasanya orang kan MC-nya tuh apa namanya, beauty voice apa gitu yang dalam gitu. Tiba-tiba ada anak komik dengan pendekatan komedinya rata-rata pakai head voice. Terus kadang-kadang ada yang ya pendekatannya beda-beda lah itu. Mungkin sesuatu yang baru aja mungkin. Emang cita-cita apa, Ki? Dulu waktu itu pilot apa ya? Pilot. 90-an ya. Pilot, ABRI. Iya. Cita apa dulu ya? Pengen jadi apa namanya, pengusaha gitu-gitu. Gara-gara ngelihat orang jualan lontong pecal tuh kok gampang gitu loh. Setiap ada lontong pecal dekat Jalan Jambi tuh nggak Bang tuh? Ada kok dia ngambil duit tuh banyak gitu loh. Anaknya mau beli motor, zaman dulu ada motor Tiger, kok gampang aja kebeli gitu. Pengen jadi pengusaha dulu. Terus tiba-tiba geser pas SMA. Pengen jadi apa namanya, kayak pengen jadi pembicara di seminar gitu, kayak seru gitu ya. Nggak tahu kita mana yang tercapai. Bakat public speakingnya dari SMA udah ada? Lumayan. Jadi waktu itu pas di SMA 8 pas kelas 11 ada namanya kita gabung di 11 geng 1, 2, 3 ini pakai 11 ketahuan umur tua ya. Iya. Terus masih 2 ya. Iya, 2 terus udah 11 waktu itu kelas 11. Waktu itu ada guru. Sebenarnya dia pindahan gitu dari Bandung juga, namanya Bapak Owan Hasanuddin namanya waktu itu. Dia itu punya apa namanya, punya standar penilaian yang agak beda. Jadi orang-orang yang atau anak-anak yang bisa ngomong, biarpun pendapatnya sebenarnya ngaco atau apa, yang penting berani ngomong aja dulu. Akhirnya satu kelas itu yang tidak biasa ngomong akhirnya jadi ngomong-ngomong. Jadi satu kelas itu bisa jadi public speaker yang handal, lumayan handal lah untuk kelas-kelas. Itu ya gara-gara Bapak itu akhirnya. Ada momentumnya ya? Ada momentumnya. Ya Bapak itu pokoknya mau argumennya valid, mau relevan, nggak, yang penting pede aja, berani dulu, tidak belibet, ya udah, jadilah anak-anak kelas 11 IPS 2 waktu itu jadi bisa ngomong semua. Akhirnya ada beberapa yang menonjol juga, dan waktu itu di SMA 8 SMA kita ada event namanya The SIS, debat siswa. Jadi setiap tahun tuh ada, setiap kelas tuh diadu. Kadang-kadang bisa aja kelas 12 lawan kelas 10, junior lawan senior. Jadi iklim menyatakan pendapat
angkatan aku ya di SMA 8 udah terbentuk. Jadi semua orang kayaknya punya argumen aja gitu. Ya, oke, itu kelas 2 udah mulai. Udah mulai. Tapi aku dapat informasi kalau nggak salah kita pernah ngobrol gabungnya di itu ya. Apa ekstrakurikuler ya? Rohis. Terus anak band juga di SMA. Rohis dan band ada dulu. Itu bisa nyatu. Bisa. Biarpun teman-temannya beda ya, teman-teman Ya. di Rohis tidak ada Ya. juga yang di band gitu. Oh iya, tapi lagunya nggak religi. Kalau di Rohis tuh kayaknya ngambil ininya waktu itu. Teman-teman di Rohis tuh biasanya pintar-pintar, Bang. Oke. Pintar-pintar. Jadi kalau kalau kita punya teman orang pintar tuh kan enak ya, apalagi kalau ujian ya. Iya. Dia tidak segan-segan membantu karena ada bonding nih di organisasi nih gitu. Iya. Kalau di band ya teman-temannya ya ada juga yang pintar, tapi lebih banyak yang having fun aja dalam hidup Iya. gitu. Tapi bisa ya, bisa. Karena ya kalau zaman aku dulu ya Rohis tuh jarang nyatu sama anak tongkrongan. Kalau Bang lu ekskulnya apa? Aku ekskulku kepal. Oh, pecinta alam. Iya. 2 hari cuman. Hah? 2 kali pertemuan. Oh gitu. Sisanya tetap mendadak jadi senior aja. Oh, pas orang masuk kita pelonco gitu. Padahal cuman keanggotaannya nggak ada. Oh gitu. Ya biasalah. Iya. Anu kan ya, bawa anak-anak tongkrongan so akrab di mana-mana kan. Wah, bagus. pas urusan disiplin-disiplinnya nggak mau. Oh iya. Oh gitu ya. Ah, Terus ngeband. 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 Terus yang sindikat cuci otak itu gimana cerita itu? Awalnya bisa gabung di situ. Itu skena musik kan Skena musik. ya? Oke. Waktu itu kembali di kelas 12 tuh kayak di kelas 11 tuh kayaknya ngubah banyak kalau dari aku Bang ya. Waktu itu SMP kan SMP 4 ya udah belajar aja gitu. Kelas 10 juga belajar aja. Pas kelas 11 waktu itu kalau Abang ingat di Indosiar ada nama acaranya itu Drugstore. Oke. Setiap minggu sore jam 4:30. Drugstore pensi on TV. Itu slogannya itu. Oke. Drugstore pensi on TV. Nggak begitu booming acaranya, cuman sekitar 3 bulan gitu. Yang bawain acaranya itu Imam Darto sama Ocha Oriona, cewek ada bule gitu. Dia pindahin pensi ke TV. Oke. Di mana waktu itu tahun 2007 2008 itu di ibu kota sana kan nggak kecil sampai kita nih. Di sini tuh masih musim festival band, zaman-zaman itu. Di sana tuh udah mulai band-band kayak The Brandals, The Upstairs, Sekarwati, Common Lennon, itu gitu udah mulai ada. Di situ dipindahkan ke TV. Menggelegak lah jiwa waktu itu, ini band apa gitu. Kebetulan waktu itu di salah satu radio lokal ada mutarin The Upstairs yang lagu Apakah Aku Ada di Mars itu. Di situ selera musik tuh langsung banting. Belum lagi waktu itu MTV juga mensupport kan musik-musik seperti itu kan ya. Wah, jadi kayaknya ada polarisasi gede di musik Indonesia nih, yang mainstream dan non mainstream. Kita anak non mainstream waktu itu. Ngeband di sekolah pun akhirnya bawain lagu-lagu yang miring-miring semua. Sampai hari ini kan Fakih agak unik kalau gue lihat. Asyik. Selera musiknya tidak seumurnya. Waduh. Nggak tahu gue buat lucu-lucuan apa enggak, kadang-kadang pun Nika Ardila di ini. Iya. Celine Dion kemarin. Celine Dion. Padahal acara punk. Itu gimana? Memang sampai ngulik pengen tahu musik seperti itu juga, Ki? Itu lain hal lagi, tapi kita terusin yang tadi ya. Tadi sampai di pensi on TV itu, kenapa bisa sampai sindikat Ciota? Pas tamat SMA, nemulah band namanya Air Hostess for Vacation. Nah, Api. Coki. Novriadi. Coki itu nama asli Ricky. Iya. Keren ya Ricky. Iya, bahasanya Nino, nama aslinya Reni. Iya. Tuh marah-marah tuh senior semua itu. Terus. Mereka sukses banget kan waktu itu kan Iya. di sebuah kompetisi kan. Aku sempat beli albumnya tuh. Iya. Terus. Nyarilah mereka nongkrong di mana. Waktu itu Bang Coki notice juga, waktu itu masih di Facebook awal-awal katanya. Mainlah ke Distro Flash katanya. Ronggot ya? Ada band nggak? Kalau ada band kita bikin gigs nih. Waktu itu di cucian mobil Auto Style tuh ya. Cucian mobil Auto Style. Tahu dong. Tahu lah. Udah tutup sekarang. Udah tutup. Futsal. Betul. Akhirnya diajak bandku main di gigs di situ. Umur masih 17 masuk 18. Jadi di sindikat Ciota tuh yang paling kecil ya aku lah. Oke. Angkatan pertama ya 2009 2010 itu yang paling kecil aku, ya sesuai dengan ADART sebuah tongkrongan ya. Yang paling kecil itu tugasnya beli mie, beli minum, nitip rokok, ya motornya dipakai-pakai sama senior. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi banyak pelajaran hidup di sindikat Ciota. Sampai sekarang teman-temannya kita udah umur 30 awal semua nih, udah pada kerja semua. Kecuali satu yang itu ya, yang di Bandung. Yang di Bandung. Ya, itu sama Hayam Wuruk seumuran nih kayaknya. Sama Raja Hayam Wuruk deh, Pak El Kausar.
Dari situ Sindikat Cota bisa gabung dan akhirnya dapat kesempatan juga untuk kenal sama banyak orang, dikenalin ya di skena-skena musik non mainstream lah. Pada akhirnya di situ sampai 2011 2012 skripsian off lah itu dari Sindikat Cota udah jarang nongkrong. Gitu. Terus masuk ini duluan stand up apa MC? Nge-MC itu gara-gara Sindikat Cota juga. Jadi Bang Coki itu kalau malam-malam gigs itu kan ada sesi malam sama sesi sore. Sesi sore itu biasa band-band baru. Sesi malam band-band yang udah established lah. Malam-malam itu disuruh MC kadang-kadang sama dia, Niki naikin band ini lah, karena aku main juga ngeband juga. Akhirnya ganti-gantian tuh siapa yang bisa nge-MC malam itu. Karena biasa ngadapin penonton yang dalam kondisi kadang-kadang kurang sadar, ada yang juga ribut gitu. Ya, jadi sekarang ngadapin penonton yang sadar ya lebih enak gitu. Yang nggak sadar aja bisa. Iya, yang nggak sadar tuh kadang-kadang bisa kita bikin ketawa, apalagi Iya, yang iya, sadar. Kadang-kadang kan kalau konser sekarang apalagi nih, konser sekarang tuh penontonnya wangi-wangi, Iya, datang iya. dari rumah cakep-cakep, ya Iya, lebih nge-treatnya juga lebih mudah ketimbang Berbeda sekali zaman sama dulu. Sindikat Cuci Otak dulu Sindikat ya. Cuci Otak dulu. Oke. Kenal lah sama adiknya beliau waktu itu, Oke. Pak Dokter Fahri. Anak-anak ini ya, anak skena lah ya. Anak band-bandan skena. ya. Terus Ki, ada yang diikut Kompas TV apa bukan ya? Itu ya. Kompas TV ya. Yang Kompas perwakilan Pekanbaru ada itu apa sih? Yang timan stand up. Ada Apa ya? dua sih Bang Ajang Oh, ya. yang pernah aku ikut Liga Komunitas sama Suci 5. Suci 5 itu sampai tahap golden ticket saja waktu itu. Karena, Golden ticket tuh prosesnya di gimana sih? audisi ya kayak idol. Oke. Lucu dikasih gitu-gitu lah. Oke. Jadi tapi golden ticket itu cuma 30 orang se Indonesia. Lewat Pekanbaru waktu itu. Waktu itu kebetulan audisinya ada di Unri di Pekanbaru. Oh, oke. Satu dan pertama kali dan terakhir kalinya audisi Kompas ada di Pekanbaru. Pekanbaru. Kita berdoa mudah-mudahan siapa tahu ada lagi. Siap. Amin. Ya. Amin. Oh, itu sampai ke Nah, jadi 30 orang se Indonesia dapat golden ticket, tapi yang masuk show tuh 15. Disaring sama Pak Deindro sama Radit waktu itu. Nah, kalau yang Liga Komunitas emang 16 besar emang sempat tapping juga di Usmar Ismail gitu lah. terus sampai maju berapa jauh gitu kalau yang tim yang pakai apa? Liga Komunitas di 16 besar ya udah di situ aja. Karena lawannya waktu itu Dream Team All Champion yang bisa Abang temui sekarang, Diki Divi, Regen, Indra Frimawan. Waktu itu kami ketemu juaranya langsung. Aku sempat Juaranya dia di situ. lihat Regen masih kurus di situ, nggak segendut yang sekarang. Nonton dia waktu Nonton ya. ya. Jadi emang waktu itu kami ngelawan juaranya, emang juara di ajang itu dia gitu. Dan sekarang memang cukup ngetop ya mereka Ya, yang juara satu tim sekarang. 4 itu ya kepake semua kan di industri nasional, emang orang-orang hebat semua. Terus gimana sekarang komik-komik Pekanbaru per hari sampai detik ini seperti apa perkembangannya? Udah lama tuh nggak? Masih di situ? Kalau waktu pertama kebentuk, waktu itu yang ngebentuk ada namanya Pak Indra, dia dari Bandung gitu. Zaman dulu itu komik-komik itu sedikit lebih urban. Apa namanya materinya? Awal-awal dulu ya 2013. Bang Nanda juga sering nonton tuh zaman-zaman dulu. Sekarang komika-komika itu lebih heterogen aja. Ada yang masih urban, ada yang bener-bener wah marginal sekali dari materinya, ada yang bener-bener spesial bahasa daerah. Ada yang satu komika yang lucu banget kalau dipakai bahasa daerah. Tapi emang pasarnya di situ gitu. Dan sekarang umurnya juga lebih jauh. Ada yang umur 19, ada yang umur 40. Jadi ada yang muda sekali, ada yang bapak-bapak sekali. Jadi materinya kalau kita datang nonton mereka tuh ada yang bahas, aku kemarin main ini ya, main PUBG ya, gini-gini. Ada yang bahas mertua saya tuh begini-begini, udah begini gitu. Terus gini, Perasaannya beda-beda. kenapa ya? Ada sih mungkin komik dari Riau ya yang udah nyampe level nasional sih apa ya? Bonar Bonar Manalo. Tapi tetap aja maksudnya dia bawa lebih kuatnya orang mungkin kalau nggak ngasih tahu identitas tuh dari Sumatera Utara kan. Nah, Iya kan? iya. Terus yang kuat juga dari Sumbar. Iya. Yang Sumatera lah. Kenapa kita nggak bisa sekuat mereka? Di sana lah gitu. Kalau menurut analisa ya, dan almarhum Bapak juga pernah bilang waktu itu, kalau dunia lawak itu yang punya kultur kuat di nasional, yang sekali ngomong langsung orang langsung ngeh gitu, itu kalau nggak orang Timur, orang Batak, orang Jawa. Yang bener-bener kontras ya. Ya, yang bener-bener dialeknya tuh, wah ngena nih, ya. secara komedi gitu. Melayu mungkin bisa, cuman butuh ada perjalanan lagi lah. Karena belum bener-bener di kepala orang ya. Iya, belum. Dialek Melayu itu belum benar-benar top of mind untuk komedi.
Biasanya dialek Melayu itu identik dengan yang berpetuah, yang itulah yang beristilah, apa namanya? Iya, iya. Yang lebih serius gitu. Ketika dialek Melayu atau dialek Pekanbaru pakai dodang di TV nasional, dalam konteks komedi kayaknya belum belum. kena ya Belum di kena. orang karena memang belum di kepala orang ya. Karena kalau Madura udah ada Kadir dari zaman dulu, Iya, iya, iya. udah ada Cahyono. Kalau Jawa udah ada, nggak bisa dihitung Udah lagi rame- pelawaknya. rame banget ya. Batak juga udah rame Iya. dari zaman Ruhut Sitompul main Gerhana kan. Iya di Dono Kasino Indro kan ada Batak tuh saat yang keempat dulu tuh. Nano, ya, Nano. Iya, iya, karena itu mungkin Karena ya. the power of IP, intelektual produknya udah ada. Jadi orang nggak kagok lagi ketika mendengar komedian Batak, komedian Madura, komedian Jawa, tapi komedian Riau atau komedian Pekanbaru di nasional mungkin orang masih agak-agak asing gitu. Siap, siap. Gitu. Tapi ada kans ke situ lah ya. Tapi memang butuh apa ya? Butuh memperkenalkan kultur Riau ke Indonesia dulu Pasti. kali ya. Kalau sekarang ya emang yang paling tajam kan ya kultur Minang itu jelas banget gitu. Minang. Sumatera Utara tuh jelas banget gitu. Jelas. Flores Timur itu jelas banget gitu ya. Nah, betul. Sementara kita bahasa yang benar-benar terlihat berbeda aja susah ya. Apalagi Iya. beda dodang sama mereka nggak terlalu ini ya. Kita sering disangka Malaysia juga kadang-kadang kan. Iya. Pekanbaru Malaysia ya, karena mungkin Pekanbaru dan Johor Bahru mungkin sama-sama ada Iya, kata iya. baru-baru itu, kita disangka Malaysia sering. Gitu. Sering nonton komik-komik luar ya. Beberapa ada yang cocok, ada yang enggak. Iya. Tapi yang lagi sering ditonton itu, abang tau film School of Rock nggak? Tahu. Jack Black, yang main bassnya itu cewek. Oh, yang Sekarang main jadi bassnya, aku malah mikirnya yang gendut itu bukan. Yang si Jack Black udah nggak stand up, udah film kan, dia udah Hollywood. Tapi kalau yang main bass itu namanya Rebecca Brown, tuh stand up comedian, dan dia ngebahas soal ya isu-isu yang ada di Amerika. Itu lucu menurut aku karena dia cakep juga ya. Iya. Jadi ada bonusnya juga. Kalau yang lain ya inilah Chris Rock Chris Rock suka. Siap. Apalagi pas di Oscar kemarin suka gitu. pakai tamparan. Tapi keren itu deh. Mungkin aku bakal ngarahin ini sih. Aku podcast kan lebih mungkin ngarahnya ke daerah, ke Pekanbaruan, atau juga mungkin terhadap bagaimana kawan-kawan bisa ada tersupport lewat semua instrumen, termasuk pemerintah, termasuk politik dan semuanya kan gitu. Aku pengen tahu sih dari Paki sendiri, kira-kira kalau di Indonesia tuh khususnya di Pekanbaru lah masih bisa hidup dengan berkarya gak sih? Hidup dari karya maksudnya. Hidup dari karya? Iya. Kalau menurut aku Bang ya, aku ini termasuk contoh yang nggak terlalu baik juga. Aku memulai berkarya dan hidup dari panggung itu di umur 23 atau 24 kalau nggak salah. Bisa pada akhirnya, cuman emang sprintnya harus kencang. Syaratnya nih kalau Pekanbaru itu kan ada, kalau di Pekanbaru ya, idealnya tuh orang tuh menikah tuh umur 25 atau 26 ke atas. Oke. Usia BU tuh ada 25 26. Ya kita mulai tamat kuliah 23, 24 25 kita bekerja, 26 27 kita menikah lah, atau 28 orang menikah gitu. Kalau emang yang hidup dari karya, pastikan dulu kita berkarya dimulai secepat mungkin lah. 19 tuh kalau bisa udah ada di panggung-panggung, udah bikin karya. Jadi ketika 25 itu udah established. Atau walaupun nggak established, kita udah gagal nih, ya kita bisa sadar diri. Jadi kayaknya nggak cocok nih aku di industri ini, bisa kerja normal aja gitu. Jadi ketika kalau kita umur 25 baru mulai, wah kayaknya aku pengen hidup dari karya bla bla bla. Tapi sementara usia itu udah usia BU tuh, antara usia BU untuk menghidupi orang tua kembali karena orang tua udah tua, atau usia untuk menabung karena pengen menikah gitu. Makanya kalau dari aku ya, mulai secepat mungkin umur 19-20. Jangan pandang berapa honor, jangan pandang berapa. Yang penting kita mulai aja dulu, ada di industri itu aja dulu. Sampai ketemu jalan yang sampai ketemu jalannya. Kalau aku kan emang kebetulan ada hype-nya, ada hype stand up comedy yang menarik stand up comedian ke acara-acara musik gitu. Untuk era teman-teman, mungkin era-era sekarang mungkin kita nggak tahu hype apa yang bisa membawa gitu. Bisa aja nggak ada hype-nya. Makanya untuk adik-adik ya mulai berkarya lebih cepat. Kalau emang bakatnya di YouTuber atau mau bikin podcast, bikin secepat mungkin supaya umur 24 25 bisa sadar itu cocok atau enggak gitu. Ya, kalau misalnya begini, ya harapannya kira-kira peran pemerintah buat dukung itu menurut Paki harapannya seperti apa? Atau sekarang udah bagus banget, atau mestinya begini? Itu seperti apa terhadap kawan-kawan yang hidup di dunia karya berkarya gitu ya, mau pemusik apalah gitu. Apa mesti yang sebenarnya yang mesti diperkuat lewat sistem gitu? Kadang pemerintah punya niat baik. Dia bantu beberapa orang-orang yang berkarya atau seniman bla bla bla.
Tapi kadang-kadang tidak semua seniman masuk ke radar itu. Karena beberapa seniman lain mungkin kalau berbau pemerintah malas lah kerja sama. Semangat independen dan semangat rebelnya masih sangat-sangat kental. Padahal butuh dibantu. Iya. Jadi kita tidak bisa bilang pemerintah kurang saja. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Karena mungkin kadang-kadang mentality teman-teman seniman juga kadang-kadang untuk berkolaborasi itu kadang-kadang kurang. Apalagi nih mohon maaf, Pekanbaru seniman atau tidak suka hidup dalam kantong-kantong kecil pergaulan gitu. Iya, iya, iya. Ada 5 orang di sini, Iya. 4 orang di sini, 10 orang di sini, Dan bla yang bla bla bla. dan kena bias kantongnya mereka sendiri ya. Iya, suka ngerasa, wah udah gede banget nih. Padahal yang ngakuin saya gede misalnya cuman 4 orang teman saya ini gitu loh. Itu pun kadang-kadang 4 orang ini ada grup lagi yang nggak ada sayanya gitu loh di WA gitu. Ya, kita ketawa di 5 orang tapi 4 orang ternyata ada ngetawain kita ya. Dalam 4 orang ternyata ada 2 lagi. Terus kayak gitu kayak mainan yang dibuka-buka menjadi kecil. Kebiasaan Pekanbaru yang berkantong-kantong seperti itu melahirkan semangat untuk agak sungkan, enggan berkolaborasi. Padahal kolaborasi mau sama siapapun, termasuk sama pemerintah tidak ada masalah gitu loh. Jadi akhirnya pemerintah juga bingung mau berkolaborasi sama siapa. Mungkin pemerintahnya juga ada perlu ditingkatkan lagi untuk dalam meng-hire atau merangkul seniman dan orang-orang panggung. Tapi kadang-kadang orang-orang panggungnya juga susah dirangkul, jadi pusing juga gitu. Ya intinya sebenarnya butuh pemahaman yang lebih dalam dari masing-masing ya. Betul. Karena ya kadang kita berbicara masalah pemerintah dikaitkan sama politik gitu Iya. kan. Terus ketika ngomong politik udah nutup, udah ngasih ngeblok di kepala duluan kan gitu. Kayak pembukaan podcast ini ya tadi Bang Rido bilang kan dikait-kaitkan selalu karena nama ini kan. Padahal ini kan emang swadaya Bang Rido sendiri. Itu orang kan oh gini nih ya udah aja suka ngomong kayak gitu. Ya, memang kadang-kadang yang paling cuek sih yang paling bisa bertahan sih. Iya, yang Ya, kalau paling semua cuek. didengerin, Iya. Tapi gini Ki, aku pengen ngelihatnya gini sih. Ideal maksud aku begini. Ini Pekanbaru gitu loh. Meskinya Pekanbaru tuh ada apa sih gitu loh. Harapannya mesti ada apa sih, bisa aja dalam kebijakan, terus misalnya bisa aja dalam bentuk fisik bangunan, bisa aja punya kultur yang positif yang bisa didorong sama pemerintah biar percepatan terhadap pertumbuhan dunia berkarya yang menghasilkan buat ini bisa lebih cepat gitu. Apa yang ada di kepala Faki sebagai orang yang atau seniman yang bergerak di bidang ini gitu. Ya kan kalau yang namanya pemerintah ini kan tukang support aja nih. Iya betul. Iya kan? Ini ada anaknya dikumpulin nih, kita bikin ininya yuk gitu loh. Kan kita aja nggak mungkin, maksudnya pemerintah itu mestinya memang katalisator aja. Lubang angin ya. Ya lubang angin apa yang idealnya yang dibuat sama pemerintah. Akhirnya kawan-kawan nih ngerasa wah, kita benar-benar disupport, terus kita benar-benar bisa punya percepatan lebih cepat nih dengan adanya dibuat ini gitu. Apalagi selain wakil rakyat yang berjiwa muda. Si. Ini aku nggak ada mancing ke situ ya. enggak maksudnya ya, yang di pemerintah lah. Kita butuh itu loh. Iya, siap. Aduh. Enggak. Ya kadang gini kan, kalau aku tuh selalu gini Ki, aku selalu membandingin. Padahal mungkin semuanya nggak bisa dibanding, kita punya keunggulan masing-masing yang berbeda ya. Aku ngelihat bagaimana pemerintah di Bandung nggak lewat Ridwan Kamilnya, mungkin kayak di Jawa Tengah atau di Jawa Timur atau di Jogja. Aku ngelihat kok ada keselarasan ya, maksudnya benar-benar pemerintahnya aku ngelihat apa benar-benar mereka paham ataupun mereka mau cari tahu terhadap ide-ide yang dilakukan sama anak mudanya. Jadi tidak seperti bisa aja aku salah ya, koreksi ya. Tidak seperti memaksakan sebuah keinginan dari mereka aja tanpa mereka survei sebenarnya kebutuhannya bukan itu gitu. Aku banyak ngelihat sebenarnya kayak kemarin di dunia visual Pekanbaru tuh pernah punya pameran luar ruang. Tapi itu nggak terkenal nggak terkenal di kitanya karena cuma memanfaatkan media baleho gede. Itu ditampilin karya-karya seni visualnya artis nasional. Itu ada yang dari Pekanbaru yang ada Ade Greden, terus ada juga fotografer terkenal, ada juga pelukis terkenal, mereka nampil. Dan ternyata itu tuh pertama se-Asia loh, pameran luar ruangan dengan menggunakan media itu. Dan kita diapresiasi
Dan Pekanbaru tuh diapresiasi sama seniman-seniman visual luar, termasuk di nasional. Sampai akhirnya Bang Oji waktu itu sebagai pelaksananya diundang ke Jakarta untuk bercerita sedikit tentang ini. Dan antri banyak loh. Pelukis pokoknya fotografer ya, artis seni visual lah, yang pengen nampil, sampai mereka ada yang mau bayarin karena menurut mereka itu ide yang menarik. Tapi ternyata di tahun ketiga, tahun kedua udah nggak jalan gitu. Apa permasalahannya? Karena aku juga nggak tahu. Terus kayak aku ngelihat tidak punya konsistensi terhadap branding kuat yang Riau punya terhadap seni. Kayak misalnya gini, setiap berganti pemerintahan berganti ide, setiap berganti pemerintahan berganti ide. Aku nggak tahu, sepakat nggak Festival Hitam Putih keren? Sepakat. Keren ya? Legendaris itu. Iya, legend kan? Dan itu punya Riau loh. Kenapa nggak sampai hari ini harus kita tuh punya Festival Hitam Putih terus, tapi yang udah keberapa gitu kan, cakep kan? Dan akhirnya jadi di luar tuh punya jazz gunung. Ya, Prambanan Jazz. Ya, di luar tuh punya apa yang ibaratnya Jakarta oke lah, jazz kampus ya. Jazz to Campus. Jazz to Campus yang UI punya. Riau punya apa? Yang akhirnya yang otentik ya. Iya. Misalnya kalau dulu misalnya Festival Hitam Putih ya udah itu Riau gitu. Tapi sekarang hilang. Maksud aku pengen tarik Fakih yang agak nggak apa-apa, kita kritis aja. Atau kita mitra kritisnya pemerintahan kan. Asik. Kan bahasanya lebih halus. Iya. Saya mitra UMKM. Nah, bahasanya mitra kritisnya aku dapat dari Michiko. Makasih Michiko. Dan itu aku pakai terus. Halo. Michiko yang di film Dono kan ya? Yang di depan bisa belakang bisa. Dono Song gitu. Jadi aku pengen sih Fakih agak sedikit kritis. Waduh. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kritis bukan berarti kita benci ya. Dalam artian masukkan aku cukup gelisah sih ngeliat itu. Dalam artian besok ganti pemerintahan apalagi nih? Besok ganti pemerintahan apalagi nih? Kok nggak ada sih program 25 tahunan yang konsisten? 25 tahun ya? Pelita. Yang jangka panjang akhirnya kita punya branding kuat. Terus kayak gini, aku ngelihat bahwa ternyata Gibran itu dia bisa ngelirik hal-hal yang nggak dilirik orang. Dia mulai nge-branding Solo dengan kota konser katanya. Didatangin Jackpot, didatangin ini. Ternyata setelah diteliti kan ketika berhasil menghadirkan pemusik level dunia, artis level dunia ini juga datangin banyak penghasilan daerah kan. Nah aku ngelihat banyak yang kurang tajam gitu. Akhirnya ya kita sampai hari ini kita ngebabain apa sih kan baru butuh di seninya gitu. Apa maksudnya? Nah kembali tadi analogi dari Bang Rido, ketika Kang Emil mimpin Bandung, ketika Mas Gibran mimpin Solo, kembalinya kan kepada orang yang punya kemampuan untuk mengelola kebijakan tapi punya jiwa muda. Persoalannya kadang-kadang orang sekarang banyak yang tidak berjiwa muda ataupun hanya mengaku berjiwa muda. Saya jiwa muda nih, saya milenial nih. Sekarang udah bukan milenial, zaman Gen Z malah ya. Nah waktu isunya kalau di Bandung kalau nggak salah waktu zaman Kang Emil mimpin itu suka ada hearing sama seniman-seniman sama jasa waktu itu vokalisnya Jasa. Kalau Solo jadi kota konser itu kayaknya dari zaman Rock in Solo sekitar tahun 2010, zaman komunal dulu tuh udah jadi festival musik tuh di situ. Dan yang kita butuhkan di Pekanbaru ada orang pemangku kebijakan yang kebijakan ini didengar tapi juga punya jiwa seperti itu, punya jiwa muda. Makanya kadang-kadang kita tuh bingung ketika milih, misalnya aku nih rakyat nih milih wakil rakyat ataupun calon siapa gitu. Ini programnya tuh program yang ini aja ya, apa namanya ya, pragmatis aja, pragmatis, main aman. Karena kan meskipun Pekanbaru ini atau Riau ini milenial dan Gen Z-nya banyak, tapi apa namanya pemilihan itu kadang-kadang suka dikuasain sama bapaknya juga gitu. Oh pilih ini ya, pokoknya kamu pilih ini. Akhirnya semua milih sama pilihan emaknya, pilihan atau pilihan bapaknya. Gen Z-nya mah padahal udah dibeli suara, lo suka pilih dia aja yang pengen aja gitu. Padahal seperti itu. Akhirnya orang-orang ataupun calon-calon merasa milenialnya tidak perlu dirangkul. Yang penting itu yang bapak emaknya aja gitu. Program-program yang
memang program-program penting juga kayak misalnya ketahanan pangan, kesehatan dan lain-lain. Akhirnya sering melupakan program-program seperti yang untuk milenial atau untuk orang-orang seni. Padahal juga harusnya ada. Gitu. Jadi kalau menurut aku ya emang harus ada orang-orang di pemerintahan atau di legislatif atau di eksekutif yang memang betul-betul punya spirit yang sama dengan pelaku seninya. Gitu. Jangan sampai pelaku seni ini akhirnya ketika ada pemerintahnya nggak satu kepala nih, cuman pengen rangkul aja. Akhirnya mau nggak mau ngerjain program pemerintah akhirnya gitu. Akhirnya tidak terasa itu kerjaan orang seni. Akhirnya program seni aja yang dari pemerintah dikerjakan oleh orang seni gitu. Makanya pemerintahnya juga harus punya spirit seni yang sama, ataupun kalau tidak tersedia seperti itu harus ada konsultan. Misalnya pemerintah provinsi atau pemerintah kota punya konsultan dalam bidang youth culture atau anak muda gitu. Walaupun tidak ada tersedia di situ kan misalnya, tapi dari kami nih di pemerintah yang adanya disiplin ilmunya perikanan, apa semua teknik, tidak ada nih yang backgroundnya seni rupa atau komunikasi atau apa. Ya sudah, hire saja konsultan. Tapi konsultan ini didengar masukannya gitu. Hasil pemerintah punya itu. Atau wakil rakyat yang punya semangat muda tadi. Saya ada kontak ini. Berarti ya, maksudnya iya sih sebenarnya gak ada yang susah ya. Gak ada yang susah. Misalnya kita nggak nguasain tuh pakai konsultan aja. Pakai konsultan. Tapi dengan syarat ikutin gitu ya. Tapi jangan hanya sebagai konsultan, sebagai ada nih konsultan nih. Tapi kebijakan saya juga, tapi ngapain saya hire konsultan gitu. Maksudnya ketika ada konsultan dipercaya dong, Pak, ini kan tenaga ahli Bapak. Kalau tenaga ahli bilang, nih Pak, festival state art terbesar kita kemarin sukses, kita bikin lagi Pak dengan lebih besar. Dengerin Pak gitu, siapa tahu begitu ya. Akan baru keren untuk dunia permusikan dalam layanan Fakih seperti apa keren? Sekarang udah mulai merangkak jadi keren nih, karena beberapa orang udah bikin festival. Dulu kan festival tuh dibikin sama brand atau dibikin sama ini. Sekarang kayaknya Gustavo Torlan bisa bikin festival. Kayak kemarin ada festival yang kalau nggak salah yang aku MC juga waktu itu MBU tuh dari anak-anak satu nongkrongan kita bikin Paham ya? Rame yang nonton 2000-an. Do musik kan juga seperti itu ya, Rio masih 4 orang anak muda itu bikin gitu gara-gara mereka sering nonton. Ada lagi yang ke depan tahun 2000 Panggung Panas Festival itu malah dari tongkrongan di kanal kedai-kedai kopi gitu bikin gitu. Itu genre-nya apa? Yang Kalau Panggung Panas itu kayaknya itu masih anak-anak sedikit ceotak yang lama-lama. Tapi mereka hire lagi yang Gen Z juga ada gitu. Kalau yang Panggung Panas besok festival udah disebar di PKO Cerita di malam line up keduanya itu The Johnson, yang pertama Viera kemarin. apa sih? Nonton juga. Enggak. Anak paling gede tuh nopennya Viera. Iya hati. Tahu ya dia. Aduh, soalnya tadi wallpaper Marino Widi tadi foto Widi. Widi yang gitu tapi lebih tua. Sempat ini aku ngelihat memang Anbal tuh nggak mikir kalau buat beli tiket ya. Benar nggak ya? Benar ya? Aku ngelihat Dewa ini Dan lebih gila lagi pas beberapa hari lalu sekitar hari Kamis itu Coldplay itu ada orang sampai laptopnya 4 biji 5 biji di semua coffee shop itu ramai di pagi itu bang. Apalagi di daerah ini ya, daerah yang apa namanya itu ada beberapa, tapi yang di kelas-kelas yang 2 jutaan ke atas gitu. Maksudnya sekonsumtif dia Pekanbaru tuh masih dikenal sebagai otak pasar. Iya. Nah, jadi beberapa musisi juga yang di Jakarta yuk, udah punya Pekanbaru. Segampang itu jualan. Iya, karena kita masih dikenal sebagai yang konsumtif dan sedikit FOMO. Ya, ya. Sedikit FOMO. Kalau nggak mau dibilang FOMO, konsumtif lah ya gitu. Mereka mobil itu. Pokoknya kamu lewat aja. Kadang-kadang banyak tuh cewek-cewek kita cakep-cakep nih kayaknya nggak pendengar Nirvana tapi kaosnya Nirvana. Metallica. Oh gitu tuh. Kan ada cewek-cewek dibilang aku gitu. Iya. Yang penting pengen ini aja. Orang ikut tuh ikut aja udah. Hanya aku juga Apa poser ya? iya apa aku juga mau waris semangat yang sama, nanti aku juga pakai Radio Ihsan. Aku nggak tahu programnya. Aku pakai aja. Atau udah dipilih di podcast mana ya? Ada ngomong sendiri kan ya? Ada. Itu ngobrol politik juga. Emang pernah kepikir jadi politikus? Lumayan suka sama yang namanya politik. Apalagi sekarang nih di channelnya Kinta Politik tuh sekarang lagi sering nayangin cerita-ceritanya Prof Yusril tuh kan seru tuh di situ. Kalau politik emang suka dari dulu. Nggak pernah kepikir. Seperti situ.
kayaknya susah nih kalau berdiri di politik karena apalagi di Indonesia yang sangat plural ini kan punya pendapat gitu. Susah tuh kayaknya berdiri di semua Tapi pihak orang. sorry potong ya. Kalau aku ngelihat dengan literasinya Pak Ki ya, dibandingin dari yang lain-lain, justru orang yang paling layak masuk ke dalam karena banyak yang langsung berjuang dan ngomongin Pak. Iya, Kalau dibanding ya artis-artis yang benar-benar cuma jual popularitas masuk ke situ. Ya kayak misalnya kita bercerita tentang aku nggak tahu nih apa apa tuh ya undang-undang buat itu udah berlaku RUU permusikan kan udah dibatalin. ya akhirnya kan bingung gitu ya. Maksudnya kita kan di satu sisi pengen senimannya diuntungkan gitu. Tapi di satu sisi kok jadi ribet gitu kan ya. Nah, ya, karena mungkin ada pasal-pasal yang mengatur sampai tidak ke ranah yang semestinya kayak misalnya ada penulisan lagu juga harus ada batasnya nih, tidak boleh ada kata ini, tidak boleh ada kata ini. Sebenarnya di musik kan kalau yang baca draftnya ada bagus tuh kayak misalnya ada grade untuk misalnya seorang MC ada grade-nya, jadi tidak bisa dibayar lebih rendah daripada harga itu. Sebenarnya sama bos sampai situ ya, soal engineer juga musisi juga musisi kafe ada rate minimal, jadi kita bisa lebih sejahtera. Cuma ada pasal-pasal yang terlalu ikat kayak penulisan lagu apa semua bla bla bla, jadi kayak itulah yang dilawan sama seniman-seniman itu. Apa bagian mana yang dilawan maksudnya yang kalau masalah ada pasal tentang penulisan lagu ada tidak boleh ada kata-kata seperti ini, kata-kata seperti ini. Oh, which is good. Cuman untuk musisi-musisi yang kayak misalnya kita kayak terpader kayak misalnya punk atau metal kan nggak mungkin kita pagerin kan, karena semangat mereka semangat pemberontakan, semangat rebel gitu. Tapi untuk musisi-musisi yang enggak ada masalah. Cuma itu aja. Tapi benar-benar belum kepikiran nih, belum kepikiran dari situ. Tapi aku ngelihatnya kalau pakai bahasa sesuatu itu main tajam. Maksudnya ya dari riset tuh lihat. Saya juga begitu saya. Iya kan melalui riset kan. Iya ya selalu. Makanya aku ngelihatnya ya mestinya orang-orang seperti ini memang berada di dalam menurutku begitu. Karena kan kita butuh semangat seperti itu. Kalau logika gini deh, kita pengen ada perubahan di dalam, tapi kita sendiri tidak mendalami keinginan kita berubah itu. Maksudnya itu yang saya kayak aku jujur aku mau masuk ke dunia politik, tapi aku udah ngebayangin bahwa banyak PR yang mesti aku lakukan di dalam. Gitu kan misalnya gini, kayak aku pengen jatah proporsi APBD itu lebih gede karena mudanya saya. Kan aku punya peran untuk bernegosiasi di situ. Aku pengen porsi untuk acara-acara yang ibaratnya membuat Pekanbaru itu terlihat di luar tuh lebih gede porsinya. Karena aku punya kesempatan untuk bernegosiasi ke situ, betul. Dan Paki aku ngelihatnya punya pemahaman isu yang luas. Makanya bilang ya akhirnya kenapa pertanyaan itu muncul? Aku pikir ya mestinya orang-orang seperti itu ada di dalam. Ya terlepas itu kan pilihan. Ya itu kan itu pilihan. Kayak tadi cerita ya undang-undang itu juga di riset, maksudnya dibahas dan gitu. Nggak semua orang pemusik peduli sama ini gitu kan. Walaupun kadang-kadang bisa berkeluh kesah aja, tapi tanpa memberikan solusi. Nah, kan saya gitu. Apalagi sekarang banyak kita punya ini yang itu juga pengen ya itu bisa bukan itu maksudnya kita punya handphone lalu 14 Pro ingin tinggalkan kita punya handphone yang ibaratnya kita bisa mengeluarkan keluh kesah terus setiap hari, tapi terkesan nyinyir jadinya nggak dalam karena mungkin lebih gampang gitu. Kalau Bang Ray berdua punya anak seperti itu, aku mungkin sedikit lebih riset itu gara-gara ini juga sebang, karena sekarang kan zaman sekarang tuh ngomong tuh bisa jadi UIT ya. Jadi aku usahakan selalu tuh riset dulu gitu, kadang-kadang minimal ada kajian lepas atau emang apa, jadi ketika ditanya orang atau apa ada nih, bukan cuman sentimen pribadi sama emosi aja yang meluap-luap, mungkin seperti itu ya. Lebih hati-hati aja, lebih hati-hati karena banyak dididik. Harus iya. Sahabat saya dipotong omongannya, jadi itu kalau substansinya nggak ke situ kan gitu aja. Terus terhadap situasi yang seperti itu, kira-kira amannya seperti apa buat anak muda mengenai handphone? Ya kan selain kalian buka Instagram, buka TikTok, kalian juga bisa buka Google, buka multitab aja gitu atau apa gitu. Apalagi udah bisa voice gitu, nanya siapa yang suka menyebar anak muda nih Bang. Karena kita share flyer
kapan acaranya bang? Itu baca itu kali app-nya siapa bang yang datang, ada tuh foto artis segede itu hari gitu. Jadi nggak mikir dulu ya, nggak riset dulu ya. Hari A lagi itu acara mau mulai jam 8 gitu. Bang gua nggak apa, emang bakal nunggu dia, emang bakal nunggu penonton. Ioin lau siapa? Gue yang belum mulai Wahyu belum datang terus Wahyu. Siapa Wahyu? Ada yang mau nonton? Ya nggak bisa kayak gitu. Emang orang lucu aja. Lu Wahyu bawa gayanya lagi susah. Nggak bisa bro. WA gitu ya. Iya. Acara bisa ditunda ya. Terus kita lagi MC atau lagi karaoke, kita kayak kemana karaokean. Ada bunyi-bunyi tuh tengah lagu tuh. Masih ada musik gitu. Ya ngurusin ini juga. Dia mau datang. Pernah ini gak? Pernah ngedit itu loh, bukan baru itu loh. Pernah diminta jadi MC resmi banget ya? Sejauh ini ada aja bang. Kayak waktu Pak Sandiaga Uno kesini tampil MC yang kemarin. Tapi kan masih bajal-bajal juga kan? Enggak, beneran serius. Kalau cari di YouTube-nya Kemen Parekraf, aku tuh diskusi dia sama Prita Arya Negara tuh, saudaranya Queen Bee, sama saudaranya Tim Bangun, atau juga Prita. Itu full serius. Waktu itu MC Duta Remaja Riau juga serius banget. Kampanye presiden juga pernah serius banget. Ini anggapan aku ya, kalau orang bisa naik sepeda freestyle, naik sepeda lurus harusnya bisa gitu. Apa yang berbeda? Rasa aku nggak awalnya. Karena kan di kepala aku nih, Pak itu MC tongkrongan aja. Aku nggak pernah lihat episode seriusnya, walaupun kadang-kadang membahas sesuatu itu dalam. Kalau yang bedanya mungkin ketika serius tuh menjaga agar tetap pada poin dan tetap pada substansinya aja gitu. Jadi kayak misalnya disuruh moderatorin begini nih, dia tetap jaga jangan sampai kemana-mana gitu. Dan kalau serius ya memang agak sedikit lebih repot dari segi kostum ya, karena biasanya suruh pakai jas, suruh pakai baju adat gitu. Tapi kan tetap lihat sih memang di ranahnya santai ya. Di ranahnya santai. Pernah nggak yang benar-benar serius seperti mungkin ya kawinan gitu kan nggak ada bercanda-bercanda. Kawinan token biasanya. Cuman pada akhirnya kenapa 80% kerjaan yang datang ke saya adalah kerjaan yang kayak konser, kayak sekarang lagi musim karaokean. Ya karena mungkin identifikasi ke situ gitu. Kita bisa bilang mungkin kayak Win Jody lu MC Smackdown ya. Atau bisa aja mereka MC kawinan yang benar. Tapi mungkin kan karena top of mind-nya MC bercanda tuh di mereka. Kalau sekarang mungkin di Vincent Desta bisa aja MC kawinan yang benar, aku yakin Vincent bisa ya. Cuman mungkin image yang terbentuk adalah di tongkrongan, di kasual, ya udah. Apalagi dengan gaya berpakaian, gaya komunikasi, gaya updatean sosial media, ya balik-baliknya ke job yang seni gitu ya. Iya, kita yang branding yang terlihat yang ke kepala orang kan. Akhirnya tawarannya gitu terus tuh. Hanya seperti itu. Jadi memang nggak pengen ke politik ya? Pengen aja, maksudnya tapi belum menemukan apa namanya tuh kayaknya gimana mengatasi crowd gitu. Kayak misalnya kan kalau di politik kan beragam banget nih, bukan politik kan nggak seluruh yang kita kira. Maksudnya ada apa namanya, kita harus memenangkan ini di luar kita memenangkan hati masyarakat, kita juga harus berorganisasi dengan benar juga di partai kan ya. Kan Susah berorganisasi itu tuh. Ya konon dari data kan 62% nih memilih di bawah 40 tahun di 2024. Ya, kalau kata Pak Jokowi itu kesempatan kita untuk bisa jadi negara maju 13 tahun ke depan. Lewat 13 tahun kalau tidak termanfaatkan dengan baik, ya kita tetap aja masuk negara middle income trade katanya. Itu bahasa itu. Libet aku ngomongnya sama nggak dengan dunia ketiga saya. Dari dunia ketiga kan. Iya, Indonesia kalau iya kan intinya maksudnya negara jebakan. Yang kita mindset pendapatan menengah aja, menuju ke negara maju terus, tapi nggak sampai ke negara maju. Oh, kayak ada orang WHOTW menyampe ya. Kebohongan 3 huruf. Ini OTW-nya udah biasa ya, udah macam-macam ya. Jadi alasan kebohongan jadinya OTW itu. Jadi 62% itu kan sebenarnya banyak kalau aku berpikirnya. Ya kan usia produktif ya. Bisa kita harusnya orang-orang yang bisa bekerja total untuk mencapai Indonesia di level jadi negara maju. Nah yang jadi negara maju tuh ada, yang nggak jadi negara maju ada. Iya. Dan katanya seumur hidup tuh cuma sekali tuh. Setelah periode negara tuh cuma sekali lah. Kalau di umur negara berkembang tuh ngalamin demografi yang paling gede. Anak demografi anak muda yang paling gede. Nah ada yang berhasil, orangnya berhasil.
Berarti once upon a time sekali sekarang ini ya. Iya. Dan Afrika Selatan katanya ada aku koreksi ya kalau salah, pokoknya ada negara yang gagal. Ya mungkin ini kayak kita ini kayak obrolan biasa aja ya karena ada ahlinya juga. Iya. Eh, Kira-kira mesti seperti apa kita kalau memposisikan diri dengan kondisi begitu, kan kita pengen dong jadi negara maju, iya kan ya. Ya aku pengen dari Faki harapannya ke anak muda seperti apa. Karena aku juga baru tahu nih isunya ternyata ini, aku kira bakal ada lagi gitu, kayak 20 tahun lagi bakal ada, enggak ya. Kalau misalnya ini adalah momentumnya kita, momentumnya orang-orang yang berumur 35 ke bawah atau 40 ke bawah, ya jadilah anak-anak muda yang benar-benar jadi simbol generasi yang baik gitu. Persoalannya kan kadang-kadang orang tua sering mandang kita sepele itu karena kita juga gitu. Anak muda tahu joget doang gitu loh. Setiap ada event dibikin, kita TikTok dulu ya rame-rame gitu. Akhirnya orang tua menganggap inilah simbol generasi sekarang. Generasi joget doang. Padahal kan nggak semuanya joget doang. Dan kadang-kadang yang joget pun juga banyak yang pintar. Cuma kan kadang-kadang tidak terekspos dengan baik. Makanya kita harus menanamkan image ke orang-orang tua di atas kita gitu. Bahwa generasi sekarang tuh generasi sembarangan kok. Karena kita sering dijengkel milenial atau apa sih, Gen Z atau apa sih. Gen Z itu kalau kerja nggak betah. Kayak gini-gini banyak nuntut demanding bla bla bla, generasi strawberry, rapuh bla 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 gitu. Jadi dibantah bro, teman-teman Gen Z dibantah itu. Kalau kalian bikin gerakan masif, kalian adalah bisa sedisiplin Boomer, sedisiplin Gen Y, itu akan jadi, kalian itu akan diperhitungkan. Dan anak muda bukan hanya dianggap sekadar anak muda tahu apa sih, dan cuma dimanfaatkan untuk orang tertentu aja anak muda, tapi anak muda juga bisa jadi aktor intelektualnya. Karena usia bukan lagi persoalan kalau seperti itu. Makanya kalau kalian sekarang umurnya 19, 20, ya buktiin kalian bisa berprestasi. Buktiin kalau ada wonderkid di tongkrongan kalian masing-masing. Jadi wonderkid aja gitu. Ini mah berwawasan lah kalau dia ngomong apa bisa gitu. Jangan cuma, kadang-kadang nih anak muda suka pakai benteng ini bang. Kamu tahu nggak ini untuk ini? Aku nggak tahu, belum lahir lagi. Aku enggak lah, udah tua deh. Suka pakai benteng itu, padahal kita juga tahu hal-hal banyak yang sebelum kita lahir juga gitu loh. Kita menguasai isu-isu yang misalnya Orban nih. Pas Orban saya umurnya masih 7 tahun, 6 tahun, tapi saya tahu tuh pergerakan apa. Mungkin kan kita bisa ngulik 10 tahun setelah itu. Kayak misalnya di musik, Pak Rido tahu Led Zeppelin, omong kosong Pak Rido lahir pada saat Led Zeppelin, itu nggak mungkin gitu. Muhammad Ali yang saya pakai juga, saya mengidolai dia luar dalam gitu loh, dari buku sampai filmnya ini main Will Smith. 74 saya belum lahir tuh gitu. Emang kita literasi aja, jadi jangan pakai alasan belum lahir untuk membela kemalasan kalian berliterasi. Gen Z. Ini tahun politik ya. Tahun politik, semuanya mungkin poster orang ceritanya masalah politik, masalah presiden, masalah semua. Sebenarnya kesempatan kita buat merubah, kesempatan kita buat cepat bisa merubah ya, kita sentuh orang pengambil kebijakannya kan. Betul. Kita sentuh, misalnya kalau misalnya barang-barang dengan jumlah yang besar, mestinya kita bisa nitipin orang yang berkualitas sesuai dengan keinginan generasi kita juga di dalam gitu. Nah, kita ada sakarang banyak calon-calon muda juga yang berusaha masuk ke kancah politik. Salah satunya siapa? Ditahan kemarin ada ya idola Lord Aldi. Enggak, jadi Aldi Bragi. Wah ya, itu lebih tua daripada aku loh itu. Jadi maksud gue Aldi Bragi. Tahu nggak Bang Aldi Bragi bang? ya udah tahu ya. Iya. Ngeri ya, bang, terlalu tua ya. Aku tahu loh. Iya bang. Enggak. Jadi ini kesempatan kita kalau menurutku untuk bisa merubah. Ada nggak sih? Ketakutan aku sih gini. Tapi kalau Aldi Maldini aku tahu. Aldi Maldini tahu. Aku berusaha tahu ya, tahu nih nggak tahu. Jauh lagi ya. Ternyata itu ya. Kalau memang ternyata kita bisa memanfaatkan situasi ini, sebenarnya kita bisa melakukan percepatan. Bisa menurutku dengan kita menitipkan orang-orang yang tepat menurut. Ya, tapi aku pengen tahu dari sisi Paki, kira-kira sebagai untuk pesan buat calon politikus muda di WA aja ya kalau gitu ya. jangan
Karena gini, kalau aku nilainya gini, muda itu bukan masalah umur. Betul. Muda itu bagaimana bisa melihat, bagaimana dia bisa bertindak sesuai dengan kultur saat itu. Gitu loh. Misalnya ini kan zamannya Gen Z sama millennials. Kalau memang ternyata umurnya memang boomers tapi masih bisa dia mentalitinya ya biar milenial aja gitu. Biar aku aman sih karena aku milenial ujung sebenarnya. Udah hampir boomer kan. Biar masih bisa dibilang muda. Oh masih. Pasti. Jadi pesan dari Paki terhadap caleg muda yang mulai bertebaran sama pesan terhadap pemilih hak suara. Karena itu terserah seperti apa. Tapi aku ngelihat bahwa Gen Z dan Gen Z lah. Gen Z tuh orang yang paling banyak minta versi aku ya. Tapi paling tidak mau berkorban. Bisa jadi. Bisa. Kayaknya ya, tapi jangan salahin sepertinya yang aku. Pacar saya Gen Z di mana dia? Bilang bahwa aku dari Gen Z. Bisa di iya itu deh. Jadi nggak ada orang terkeluar cuma mulutnya percuma. Pesan buat pemilik suara dan pesan pemilik hak politik. Oh, untuk pemilik hak politik? Enggak, maksudnya pemilik hak politik. Calon-calon. Oke. Pesan buat pemilik hak suara untuk mencoblos. Apa pesan buat mereka? Ya maksudnya intinya ya apa mestinya mereka kayak gimana sih dalam seleksi Paki buat calon pemilik dan calon yang dipilih, calon ini. Kalau bentuk calon yang dipilih dulu nih, jangan jadikan anak muda atau program-program jargon-jargon teman-teman untuk kelanjutan milenial hanya sebagai gimmick atau janji aja. Karena kalau teman-teman betul-betul bisa bikin program itu terjadi, itu akan mematahkan stigma janji caleg itu tidak pernah benar. Bisa dikatakan kalau teman-teman betul-betul bisa mewujudkannya. Kalau soal muda tua itu usia enggak, aku setuju sama itu adalah soal cara dan mentality. Dan kalau emang pengen dapetin suara milenial, berkomunikasilah dengan cara milenial yang elegan tentunya. Mungkin tiba-tiba baru cuak-cuak gitu kan. Agak aneh ini Aquaman kenapa cuak-cuak nih? Ini menjijikan ini. Berkomunikasi dengan bahasa milenial. Bahasa milenial apa? Mungkin kalau zaman sekarang itu bahasa milenial itu lebih terdengar apa namanya? Lebih soft selling gitu, tidak terlalu ada yang gini bla bla ini. Kalau untuk teman-teman milenial dan juga Gen Z yang akan memilih, jangan sepelekan diri kalian sendiri karena suatu suara kalian itu berpengaruh untuk perubahan juga. Jadi jangan malas lah bang, soalnya kalau hari-hari pemilu kan udah dilibur kadang pemerintah, udah bagus pemerintah. Ini bangun jam 11, saya kira nggak milih. Sampai jam 5 push rank. Sampai jam 5 push rank terus. Sampai jam 4 deh push rank, setengah 6 nih tidur. Bangun setengah 2. Bangun setengah 2 beli nasi lagi tuh. Beli nasi pakai motor. Wah, masih ada milu. Kayak gitu. Kalau kalian jadi pengen, kita itu jarang banget dikasih hak. Ketika dikasih hak untuk memilih, manfaatkan untuk memilih. Dan jangan lupa untuk riset. Apalagi zaman sekarang udah gampang. Kalau zaman dulu, misalnya sama kita muda nih, pas zaman dia jadi umur 12 umur 15 atau umur 17 atau dia nggak tahu apa yang mereka pilih. Kalau sekarang tahu, saya mau milih bapak ini atau abang ini, siapa beliau? Tinggal cari aja. Caranya gini aja di Google itu. Siapa Ridho Ihsan itu? Atau siapa Habib Hamuadi misalnya saya yang lain itu keluar. Kalau memang abang sering muncul di portal berita, Ridho Ihsan adalah seorang ini. Tahu kita rekam jejaknya. Apalagi sekarang gampang banget cari Instagramnya, cari dari gaya komunikasi, cara dia bikin caption, cara dia update. Kita bisa tahu ini orang gimana, ini orang bener-bener kerja untuk rakyat atau emang rakyat cuma dijadiin supaya buat dia naik aja. Gampang kok, teman-teman bisa analisa. Semakin gampang dan teman-teman jangan pernah sampai gak milih gitu ya. Percaya siapa gitu. Tapi ada bang, aku disuruh milih sama aku ini. Tapi aku punya pilihan sendiri kan, tinggal ini aja, pilih aja yang sesuai hati nurani, sesuai dengan pilihan teman-teman, percaya aja sama siapa. Dan riset itu penting, jangan sampai tapi aku nggak tahu seleksi apa, nggak ada sampai kampanyenya ke aku gitu. Misalnya kampanye Mando pernah nyampe ke si milenial ini atau si Gen Z ini, dia cari tahu lah gitu, at least cari tahu. Ketika kita melihat banyak baliho caleg atau foto-foto caleg kita anggap semuanya sama, itu jahat, terdengar jahat ya. Jadi kayak sama ya mau semua, enggak, cari aja kalau kita peduli gitu. Karena kalau kita pengen anak muda punya keterwakilan atau anak muda programnya benar-benar ada, paling tidak kita punya perwakilan anak muda di situ atau orang-orang yang punya semangat jiwa muda sama seperti kita. Riset lah ya, riset paling penting itu riset. Jangan kuota sampai bertera-tera habis cuman untuk tidak riset gitu. Nonton film di Telegram contohnya. Nonton film di Telegram, jangan loh. Terus bila ya apa namanya?
Cipta. Belum nonton Coldplay bisa, nonton Telegram nyaman dong. Oke, mungkin itu aja Ki. Thank you Ki. Terima kasih bagi Maulad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.